Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang asuhan keperawatan dan penatalaksanaan pasien dengan gigitan ular atau snake bite. Perlu diketahui bahwa gigitan ular atau snake bite ini merupakan kasus yang terbanyak terutama di daerah hutan pedesaan ya, perkebunan, di mana korbannya sebagian besar adalah kematian karena racun ular ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini gigitan ular ini ada dua macam ya, ada dua macam gigitan ular, yaitu ular tidak berbisa atau dry bite dan gigitan ular berbisa atau venomous bite ya, itu yang paling penting. Jadi kita harus bisa membedakan apakah ini gigitan ular berbisa atau gigitan ular tidak berbisa ya, dry bite atau venomous bite. Pada dry bite, gigitan ular itu tidak disertai dengan pelepasan racun ya. Jadi ular yang tidak berbisa itu tidak ada racunnya dan menimbulkan rasa nyeri, bengkak, kemerahan di sekitar area gigitan ular. Itu hanya nyeri, bengkak, kemerahan. Ini tandanya ini nyeri, bengkak, ya dan kemerahan. Ini pada area ya sekitar gigitan ular. Dan ini biasanya tidak memerlukan perawatan lanjut dan tidak memerlukan sabu, bukan sarapan bubur ya. Tapi sabu itu kepanjangan dari serum anti bisa ular ya, serum anti bisa ular. Kita lanjutkan. Sekitar 50% dari gigitan ular berbisa itu merupakan dry bite atau gigitan kering, yaitu ular berbisa menggigit tanpa mengeluarkan bisa. Karena bisa ini basah ya, bisa atau racun. Dry bite tidak menimbulkan gejala yang bersifat sistemik ya. Sistemik itu artinya masuk ke dalam pembuluh darah, aliran darah, akhirnya mempengaruhi fungsi dari seluruh fungsi tubuh, pernafasan, persarafan, terus kardiovaskuler, pencernaan, seperti itu. Maka berdasarkan jenis bisanya, ya ini ngomongkan bisa, ular itu dapat digolongkan menjadi 4 ya, 4 jenis. Ya, diantaranya adalah ini istilah-istilahnya ya, istilahnya ada neurotoksin, ada hemotoksin, kardiotoksin, dan sitotoksin. Kalau neuro itu menyerang saraf, hemotoksin itu darah, kardiotoksin itu jantung, sitotoksin itu menyerang sel ya, ada 4 ya, NHKS, neurotoksin, hemotoksin, kardiotoksin, dan sitotoksin. Ini perlu dipahami gejala-gejalanya nanti ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Gigitan ular berbisa mengancam jiwa karena adanya racun dalam gigitan tersebut. Gigitan ular ini berisiko tinggi pada pekerja di kalangan tadi saya sampaikan di depan, petani bekerja ya, petani bekerja perkebunan ya. Ini yang paling banyak terjadi, dan pekerja luar ruangan. Hal ini banyak menyebabkan angka kesakitan dan angka kematian, morbiditas dan mortalitas ya, seperti itu. Nah, racun dari ular berbisa dapat menyebabkan berbagai keadaan sampai kondisi darurat medis ya. Jadi racunnya itu bisa sampai menyebabkan darurat medis ya. Gejalanya yang ditimbulkan seperti nyeri, tadi kalau yang dry ya, nyeri, bengkak ya. Nah, ini kalau yang beracun itu sampai memar, berdarah ya, bekas gigitan pada kulit, kesemutan. Kalau kesemutan ini berarti sudah menyerang saraf ya, menyengat, terbakar, desal kulit, merasa cemas ya. Ini akhirnya orangnya merasa cemas, mual, muntah, sudah menyerang
pencernaan, pusing, penglihatan kabur, sakit kepala, kesulitan bernafas, kelumpuhan, bahkan sampai koma, bahkan kematian ya. Ini gejalanya mulai dari yang ringan sampai yang terberat ya. Nah, pada kasus gigitan ular ini penanganan yang cepat sangatlah dibutuhkan, cepat ya. Tapi saya kira tidak hanya cepat tapi juga harus tepat ya. Harus tepat. Nah, penanganan yang tepat. Nah, ini dilakukan dengan yang pertama adalah melepaskan ular dengan tongkat atau alat bila ular masih menempel pada bagian tubuh. Nah, ini ada juga harus niteni ya, harus diperhatikan ya. Ini kira-kira ularnya ini warnanya, jenisnya apa? Ini perlu diperhatikan sehingga nanti ketika kita melakukan pertolongan di UGD itu paham, oh ini dry atau mouse atau beracun ya. Terus melepaskan benda-benda yang mengikat pada anggota tubuh seperti cincin gelang. Agar apa? Agar tidak terjadi bendungan racun sehingga terjadi neurotoksik atau hematotoksik di situ sehingga terjadi pembusukan daerah sekitar situ ya. Kurangi aktivitas atau imobilisasi anggota tubuh yang tidak terkena. Nanti ada di bawah keterangannya, dengan perban atau kain ya. Namun tidak terlalu ketat ya, tidak terlalu ketat, jangan terlalu ketat. Karena bisa mengganggu aliran darah ya, justru inginnya mengurangi penyebaran racun tapi malah mengganggu peredaran darah ya. Oke. Menghindari pertolongan pertama dengan obat-obat tradisional ya. Diboboi, dikasih daun-daun dan lain sebagainya, enggak usah. Ya langsung dibawa ke rumah sakit. Bila terjadi muntah, miringkan pasien ke sisi sebelah kiri ya supaya tidak terjadi aspirasi ya atau muntahnya masuk ke dalam paru-paru. Dan bawa ke fasilitas segera mungkin, ini tulisannya kecil sekali. Posisikan area gigitan lebih rendah dari jantung. Ya supaya racun itu tidak cepat menuju ke jantung ya, karena ini membahayakan juga kalau racunnya cepat menuju ke jantung sehingga kalau tangan yang terkena berarti tangannya harus lebih rendah daripada jantung ya, dada ya, daerah dada ya. Lanjut, pada saat terjadi gigitan ada beberapa hal yang harus dihindari seperti ini, memanipulasi luka dulu ya. Kalau ada luka itu kita mengadakan namanya cross insisi ya. Ini kalau ada luka, terus ini di insisi ya, diiris ya, diiris seperti ini. Nah, setelah itu disedot ya, disedot. Nah, ini nggak boleh ini ya. Jadi tidak boleh dihindari. Menggosok luka dengan zat kimia. Nah, ini mengkompres luka, kompres hangat, nggak usah. Mengikat kain dengan kencang sehingga menahan aliran darah, nggak boleh ya. Untuk mencoba mengejar setelah menangkap ular, nggak usah ya, seperti itu. Nah, ini membahayakan ya, membahayakan. Lanjut, untuk kasus gigitan ular yang tidak berbisa, seorang dokter akan memberikan terapi antibiotik dan mencegah tetanus sesuai dengan indikasi ya, yang tidak berbisa. Sedangkan untuk kasus yang lebih berat atau gigitan ular berbisa dapat diberikan antivenom atau sabu ya, serum antibisa ular dengan derajat beratnya gigitan. Diberikan melalui apa? Melalui injeksi ya. Ini melalui injeksi ya, bisa juga melalui infus dan harus disertai adrenalin ya saat pemberiannya. Kenapa? Karena sabu ini juga bisa mengakibatkan alergi ya. Alergi. Oke, itu dari Kementerian Kesehatan. Oke, jadi sekarang kita lihat di perbedaan ular ya, venomous dan non venomous ya. Nah, ini mungkin dari bentuk kepalanya ya, segitiga ini ya, bentuk
untuk kepalanya itu segitiga ya. Nah, ada bentuknya gini ya, agak miring ke sini. Nah, segitiga. Nah, kalau ini cenderung bulat ya, cenderung bulat kalian ya. Oke. Nah, untuk yang lain ini beberapa ular ini berbisa menengah atau tinggi. Ini contohnya kalau memiliki taring bisa pendek dan terletak agak ke belakang pada rahang atas. Ini bisanya menengah ya. Ini bisa menengah. Kalau bisa yang tinggi ini taringnya di depan. Ya. Ini ya di paling depan ini ya sangat tinggi ya taringnya seperti itu. Ya. Nah, ini bedanya gigitannya. Kalau ada taring di depan, ini nanti gigitannya modelnya sini ya. Ada 2 titik ini membahayakan. Ini kalau yang tidak membahayakan itu seperti ini. Hanya rintik-rintik saja ya bekas gigitannya. Oke. Ya, kita lanjutkan. Ini patofisiologinya ya. Jadi mungkin masalah yang dihadapi karena krisis situasi bisa ansietas ya, kecemasan, dan perlu diingat semakin cemas tekanan darahnya semakin tinggi, maka racun ular itu semakin cepat menyebar ke seluruh tubuh. Makanya pasien harus tenang ya. Terus ketika toksik menyebar melalui darah, maka bisa terjadi gangguan sistem neurologis, gangguan kardiovaskuler. Ya. Kalau dia di sekitar gigitan bisa inflamasi, infeksi. Ya. Lanjutnya itu adalah kalau neurologis dia neurotoksik, gangguan pada hipotalamus dan gangguan pada kontrol suhu dan nyeri terganggu. Pada gangguan sistem kardiovaskuler, reaksi di dalam neurotoksik menuju miokard, akhirnya terjadi penurunan corak jantung ya, kebiru-biruan pada pasien ini. Anoksia atau hipoksia, kekurangan jaringan, kekurangan oksigen ya. Kalau inflamasi pada sistem imun yang jelas mesti terjadi resiko infeksi. Inflamasi juga terjadi gangguan rasa aman, nyeri ya. Masih di toksinnya menyebar itu juga bisa mengganggu pada saraf ya, pernafasan ya. Jadi bisa pernafasan, bisa kardiovaskuler, bisa neurologis, dan pada sistem imunologi ini bisa terjadi inflamasi atau peradangan ya, peradangan. Ya, masih di sini ya, ini tadi karena gangguan pada hipotalamus, ya, gangguan pada kontrol suhu dan nyeri, hipertermi ya, terus nyeri ya, gangguan perfusi jaringan ketika terjadi penurunan kontraksi miokard ya, penurunan cardiac output ya, terus obstruksi saluran nafas, bisa sesak ya, sesak. Jadi memang yang kita perhatikan tetap pada pertolongan utama di UGD adalah ABCD ya, ABCD manuver ini yang paling penting. Airway, breathing, circulation, and disability exposure ya. Nah ini kalau di pneumonik atau pathway-nya pada snakebite, also in a critical care area, jadi harus masuk di critical care ya. Kalau di UGD ya paling tidak di P2 ya. Apply pressure immobilization bandage ya, pressure immobilization bandage atau PIB ya. Jadi balut tekan ya, tapi tidak apabila ada ya clinical evidence of envenomation ya. Ini masih clinical evidence-nya masih dipertanyakan, tapi efektif ya, efektif. Ya. Apabila riwayatnya itu ada snakebite venomous ya, atau beracun ya, maka langsung dikasih 2 IV lain ya, yang besar ya, infus dengan jarum besar, jantik blood
ambil darah untuk investigasi laboratorium, terus lakukan resusitasi. Nah, tadi yang saya bilang ABC ya, ABC airway breathing circulation, konsul toksikologis ya, dokter ahli racun, dan be prepared for anaphylactic reaction. Nah, anaphylactic itu adalah reaksi alergi. Ya bisa tadi itu mulai dari sesak nafas, penurunan curah jantung, penurunan tekanan darah, terus mual muntah, ya itu anaphylactic ya, reaction ya. Anaphylactic itu adalah reaksi alergi terhadap zat racun yang masuk. Give antivenom itu adalah anti racun, one vial tiger of Brown ya. Ya ini macam-macamnya, antivenomnya banyak. Ya. Release PIB after antivenom. Jadi lepas ya balut tekan tadi setelah dikasih antivenom. Ya, setelah dikasih antivenom itu dilepas ya. Ya. Ini kita masih diskusi yang beracun ya. Admit for observation and ongoing treatment as discussed with clinical toxicologist. Jadi diterima dalam ruang observasi dan ongoing treatment dan terapi selanjutnya, dan sesuai dengan diskusi dengan toksikologis ahli racunnya, dan all envenomed children should be admitted. Seluruh pasien yang anak ya kena gigitan ular berbisa harus opname ya, harus MRS ya, masuk rumah sakit. Ya. Terus kalau ini tidak ada riwayat gigitan ularnya ini berbisa atau tidak. Ya. Ini langsung apply topical anesthetic ya, dengan menginserting intravena ya. Anestesi secara intravena lokal ya, topikal bisa atau lokal diinjeksi di situ untuk mengurangi nyeri. Taking blood, si investigasi ambil darah untuk investigasi lab. Swab bit side but don't test at this stick. Ya. Jadi di swab ya, gigitannya itu di swab, di hapusan itu di don't test at this stick ya. Tapi jangan dilakukan ya. Swab itu artinya sebagai cross insisi tadi loh ya. Laboratory evidence of envenomation. Jadi konsul toksikologis pastikan itu bahwa itu toksik, zat beracun, maka penata laksana ini ya, penata laksana untuk gigitan ular beracun. Apabila tidak, maka dilepas pressure immobilization bending tadi, PIB-nya tadi, dan repeat neurological exam. Ya, ulangi lagi pemeriksaan saraf, examine for bleeding and repeat blood test 1 hour post removal of PIB, then 6 sampai 12 jam setelah gigitan. Ya, ini penting untuk mengecek kembali ya neurological exam. Pemeriksaan fisik saraf, penurunan kesadaran, kejang, terus pusing, ya, kelumpuhan, parestesi, geringgingan dan lain sebagainya. Ini perlu diperiksa. Kita takutnya adalah bisa terjadi serangan neurologis. Clinical laboratory evidence of envenomation, adakah keracunan atau tidak? Kalau yes, berarti dicek lagi. Kalau racun, berarti langsung penata laksanaan pada penataan gigitan ular ya, gigitan ular berbisa. Kalau tidak beracun ya, kalau tidak beracun maka discharge in daylight hours ya, 2 hari ya, daylight hours 2 malam. Give discharge advice, say consider discharge ya. Discharge itu adalah penata laksanaan mau pulang ya, itu diperhatikan. Kalau mau pulang dipeseni, Pak Bu, kalau nanti ada tanda-tanda mungkin pusing, mungkin kebiruan, mungkin pasien sampai kejang dan lain-lain, segera dibawa ke rumah sakit untuk pertolongan selanjutnya ya. Ini contoh dari sabu
serum anti bisa ular ya, Povalen ya. Nah, ini 10 vial 5 cc Bio Farma ya. Ini K merah, ini berarti harus dengan resep dokter dan obat keras terbatas ya, intravena ya, serum anti bisa ular ya. Nah ini caranya. Nah, cara mengambil sabu ya. Jadi sabu itu memang dari serum bisa ular ya. Jadi bisanya diambil terus dipisahkan antara yang beracun dan anti racunnya ya. Jadi di dalam racun itu ada anti racunnya ya. Ini contohnya seperti ini ya, ambilnya. PIB-nya, prosedur pressure immobilization, ini PIB ya, PIB. Ini adalah istirahatkan, imobilisasi korban, tapi ingat ya posisinya, keringkan sekitar luka gigitan, gunakan pembalut elastis, terus jaga luka lebih rendah dari jantung. Ini sudah kita coba ya membuat balut elastis untuk snake bit ya, elastic bandage for snake bit ya. Itu diteliti oleh kakak kelas kita. Nah, nanti kita rekomendasikan untuk kita gunakan. Ya, untuk luka serius hentikan perdarahan dengan tekanan langsung dan meninggikan bagian yang terluka. Ini direct pressure namanya, terus tutup luka dengan balutan steril. Gunakan sarung tangan jika mungkin ya, balut tekan untuk mengontrol perdarahan. Terus untuk luka superficial ini ada gigitan-gigitan ini kering, harus segera dicuci luka dengan air hangat, rujuk korban ke rumah sakit ya. Nah, ini contohnya ini. Hati-hati pada gigitan karena bisa menularkan rabies dan juga hepatitis. Ini contoh gigitan ular berbisa yang 2 titik ya. 2 titik ini contoh gigitan ular berbisa. Terus lanjut. Nah, ini health education pada masyarakat. Jadi pertolongan pertama gigitan ular, lakukan segera minta bantuan medis, jangan menggores luka gigitan, bersihkan luka dan pasang kasa balut tekan pada area yang digigit ya. PIB tadi ya, PIB. Nah, terus jangan menghisap jangan menghisap racun. Mengikat area gigitan karena bisa menghambat aliran darah ya. Jangan mengikat, jangan diikat. Hanya balut tekan ya, PIB. Lanjut, terus segera ke IGD rumah sakit yang memiliki anti serum, bisa dan tetanus, mengangkat area luka di atas tinggi dada atau jantung ya, di atas ini diangkat, terus menggunakan obat aspirin penghilang nyeri dan tradisional yang belum jelas manfaatnya. Jangan menggunakan obat aspirin penghilang nyeri dan tradisional yang belum jelas manfaatnya ya. Ini ya saya kira itu ya. Jadi sekali lagi itu tadi pertolongan pertama dan juga asuhan keperawatan yang ada pada snake bit ya, dan insya Allah ini bermanfaat juga untuk adik-adik semua mahasiswa ketika Anda praktek di UGD. Jadi perhatikan neurotoksik, hematotoksik ya, terus kardiotoksik ya, terus sitotoksik atau pada sel. Nah, itu gejalanya bisa sesak, bisa mual muntah, bisa terjadi perdarahan, terus gangguan peredaran darah, tekanan darah turun. Nah, ini berarti kita sudah langsung curiga itu toksik. Kalau sudah toksik ini harus menggunakan sabu, serum anti bisa ular, dan jangan lupa adrenalin. Karena sabu ini bisa juga terjadi reaksi alergi, maka di skin testkan dulu ya, biasanya seperti itu. Terus pertolongannya airway breathing circulation disability exposure, airway breathing, airway jalan nafas, breathing pernafasan, terus circulation peredaran darahnya, balut tekan tadi, terus diangkat lebih tinggi dari jantung ya. Tadi itu kalau perdarahan ya memang kalau perdarahan tanpa gigitan ular saya kira lebih ditinggal nggak boleh, ini lebih rendah, maaf. Kalau perdarahan itu lebih tinggi, kalau gigitan lebih rendah ya. Tadi kita koreksi ya, seperti itu. Saya kira itu materi kita pada snake bit. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Salam sehat dari Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.